Mau diiringi ketika ngobrol, mau diiringi? Boleh. Boleh. Tapi Yang sahdu ya. Yang sahdu dan romantisme. Sahdu dan romantisme, Kak. Gimana ya Pak ya? Aku tuh Raisa agak ketawa. Aku tuh gak bisa tersenyum. Oke, siap ya? Bisa. Bapak, Ibu, ready ya? iya, ini memang kan begini, tidak salum-saluman. Oke, siap. 5, 4, 3, 2, 1. Opening. Ngomong. Hmm. Ih, Pak. Kenapa lihat-lihat, Kak? Aduh. Kan sudah lama tidak lihat-lihat kau, toh? Kau makin cantik saja. Sungguh manis engkau Retno. Sungguh cantik engkau kekasihku. Matamu bagaikan merpati. Lihatlah tampan engkau, kekasihku. Sungguh indah dan menarik. Sejuk petiduran kita. Bikin saya jadi malu juga ini. Ya, kita sudah sering kali tidak ngobrol. Jadi kita mau bicara-bicara aja supaya hal semacam ini menjadi bagian dari keluarga kita. Saya ingat ketika, masih ingat enggak? Waktu pertama kita menikah dulu. Ya. Masih di Wamena? Masih di Wamena. Jadi waktu itu Baru seminggu pernikahan. baru seminggu pernikahan. Bukan, seminggu di Wamena. Seminggu di Wamena. Saya sedang baru pulang saja dari pelayanan. Sudah sekitar jam 3. Dan waktu itu kau menyambut saya ya? Saya sudah menyambut lama nggak datang-datang, maklum kan pengantin baru. Baru sebulan lebih ya, 1,5 bulanan, tapi seminggu di Wamena. Tempat yang baru, kemudian teman-teman baru, lingkungan baru. Saya tunggu-tunggu kan apa? Saya mau nunggu makan bareng. Saya tahan lapar, tapi nggak datang-datang. Nah begitu datang saya langsung masuk, saya langsung ke meja makan, saya ambil makanan dan saya berdoa. Lalu saya makan langsung. Ingat nggak saya ngikutin dari belakang sambil menangis? Oh iya. Di meja makan saya liatin sambil saya menangis, nelongso tahu nggak? Saya tanya waktu itu kenapa menangis? Terus saya bilang, kamu ini gimana sih? Saya kan tunggu lama, sudah lapar. Kok makan sendiri nggak aja nggak tanya-tanya. Baru saya lapar, tiba-tiba kok makan sendiri aja ya, nelongso lah, sakit hati lah ya. Saya bilang begini, kenapa tidak makan dari tadi? Saya kan ini sudah sore, perut sendiri, jadi nanti lain kali makan sendiri aja. Masalahnya saat itu saya berpikir gini loh, kita kan keluarga, kita udah nikah loh, suami istri loh. Masa makan dewe-dewe, makan sendiri-sendiri, enggak lucu ya. Kalau saya melihat bapak dan ibu saya tuh makan sama-sama, itu yang ada di bayangan saya. Saya tidak punya bayangan itu jadi. Saudara, seringkali kita seperti itu ya. Saya teringat hal-hal yang lalu. Seringkali kita salah komunikasi. Nah hari ini kita akan belajar tentang bincang-bincang kesana kemari. Bagaimana berkomunikasi yang baik. Ternyata saya ini tidak ahli dalam komunikasi. Seringkali saya ini suka diam-diam saja. Kemudian istri saya suka menimpali. Agak rame dan tidak nyambung kadang-kadang saya. Dia juga tidak nyambung dengan apa yang saya mau. Jadi kayak pandang-pandangan begini saya jarang sekali juga. Tapi sekali pandang-pandangan dia muka merah begitu.
Ya, saya belajar untuk memuji. Tadi itu dari Kidung Agung pasal 1 ayat 15. Jadi saudara bisa coba di hari-hari ini juga untuk saling memuji pasangan, ya. Tapi kan kadang nggak biasa gitu ya. Puji-puji lucu ya kayak sinetron ya. Tidak kayak sinetron juga, tapi memang ada hal yang penting yang kadang-kadang yang kita bicarakan tidak terlalu penting. Jadi Omongan ngalor ngidul yang ya, omongan terlalu kesana berguna kemari, gitu yang penting ada komunikasi. Sebenarnya ini juga bukan hanya buat suami istri, tetapi juga buat orang tua anak, kakak beradik. Kadang-kadang cerita tidak jelas, tidak usah di-cut, tidak usah ditegur, diikuti saja. ya. Nah, saya tidak bisa begitu. Saya berprinsip seringkali jangan ada kata sia-sia. Padahal ini sebenarnya tidak sia-sia. Karena ini membangun hubungan kadang-kadang kelihatannya tidak betul omongannya, tapi sebenarnya ini membangun komunikasi. Dan apa ya, menyatukan hati, menyatukan pikiran sebenarnya. Ya, Dan banyak orang nggak ngerti tentang hal ini. Ngapain kita ngomong ngalor ngidul ngetan nggak ada tujuannya. Padahal ada tujuannya loh itu. Tujuannya apa? Mengakrabkan satu dengan yang lain. ya. Jadi mungkin saudara tidak tahu ngalor ngidul ngetan ngulon ya. Ngalor ngidul ngetan ngulon itu adalah Pokoknya ngomong aja. ke utara, ke selatan, timur, barat, ya ngalir saja. Ngomong ke sana kemari. Ini seperti perbincangan kita ini, kita akan menjadi menjadi alat untuk kita belajar bagaimana berbicara satu sama lain, berkomunikasi ke sana kemari yang membuat akrab. Nah, saya tidak terbiasa. Saya belajar dari istri saya untuk kesana kemari itu. Mungkin Mama bisa kasih tip bagaimana bicara kesana kemari. Itu juga berdasarkan pengalaman saya dengan beberapa anak-anak ya, baik anak kandung maupun anak-anak rohani di jemaat. Mereka bilang gini, kalau dengan Mama boleh. Kadang ngomong gak jelas arah, tetapi kita jadi ngerti, jadi kayak nyatu gitu loh Ma gitu. Nah akhirnya saya belajar ya, saya sharing sama suami ya, dan bapak bilang, untuk apa itu? Saya nggak suka kalau ngomong nggak ada gunanya. Ini ada gunanya, ada tujuannya. Memang seolah-olah kita ngomong yang sia-sia, tetapi itu tujuannya sekali lagi untuk mengakrabkan, untuk ngerti satu dengan yang lain. Jadi kita akrab. Nah, untuk memasukkan nilai gampang banget kalau hati kita udah klik, udah nyatu. Seolah-olah sia-sia. Seolah-olah ya. Seolah-olah. Padahal tidak sia-sia. Enggak. Nah, saudara harus garis bawahi. Omongan kita tidak sia-sia. Ini untuk menjembatani. Nah, jembatan orang tua dengan anak seringkali tidak ada. Kayak orang tua seperti saya tipenya serius. Main serius. Saya serius sekali. Jadi kalau ngomong ya ngomong seperlunya, ngomong seadanya, tidak perlu kesana kemari. Iya. Sementara kalau dengan saya anak-anak ini, mereka bisa ngomong apa saja. Dengan saya mau ngakak-ngakak lah, mau ngomong segala macam bebas terusnya. Coba kayak gitu sama papa. Mama tahu sendirilah, papa itu kan langsung aja ngomong Alkitab, firman Tuhan. Ya itu oke lah, bener, tapi kan kayak gini-gini perlu Mas. Saya bilang, oke papa sekarang lagi belajar kok kayak gitu. Saya bilang, jadi mereka akhirnya, padahal kalau seandainya dengan mama kayak gini juga ada kok nilai-nilai yang masuk katanya. Jadi anak-anak kadang-kadang, ya anak-anak atau suami istri kadang-kadang memang butuh yang tadi, klik dulu, nyatu dulu, ngerti dulu, kayak gitu baru nilai-nilai bisa masuk. Jadi proses untuk mengerti satu dengan yang lain itu perlu dipahami. Saudara, tidak bisa sekaligus saya mengenal istri saya ini sudah lama. Kami sebenarnya pacaran sudah lebih dari 5 tahun. Tapi ternyata saya tidak kenal. Karena setiap kali ketemu pacaran itu saya punya agenda sendiri. Ya, mungkin kau juga punya agenda sendiri, saya tidak tahu. Tapi yang jelas kita tidak punya agenda bersama untuk menyatukan hati, perasaan, pikiran, kemauan, tidak ada. Rencana ke depan kayak apa. Kami hanya bicara juga tidak jelas, ngalor ngidul waktu itu sebenarnya. Artinya gini, cuman ketemu paling-paling cuman apa ya, kayak melepas kangen, yang lihat-lihatan, pandang-pandangan, nggak pernah ngomong tentang rencana ke depan nanti kita menikah begini loh, nggak ada kan. Jadi kita dan nggak
nggak ngomongin aku tuh kalau tidur tuh gini. Aku tidur itu ngorok seumpama, kan nggak ada, jadi nggak kenal. Apalagi, nah ini saya cerita boleh ya? Ya, silakan. Waktu habis menikah, saudara, kami tidur, dia tiba-tiba tidur aja. Wih, saya kaget. Saya bilang, ih, males ya tidur, masa jorok begitu? Saya bilang. Nah, ini waktu saya marah toh. Saya marah sekali. Masa istri bilang saya jorok? Saudara bisa bayangkan enggak? Saya bilang kok pikir saya anak TK ke apa? Habis gimana mau tidur? Saya biasa kan mau tidur cuci tangan, cuci kaki, sikat gigi. Beliau tidak, langsung brek. Sementara tuh di samping saya kaget lah gitu ya. Tapi kan memang nggak pernah dibicarakan sebelum menikah, jadi nggak ngerti kebiasaannya. Sementara saya dari kecil, saya tinggal di kampung, lahir di kampung. Sementara rumah saya ini lantainya dari tanah. Saya tidak punya sendal, tidak punya sepatu, jadi ya main aja. Main saja ke sana kemari, malam-malam main. Begitu capek, tidak cuci tangan. Karena apa? Karena itu kamar mandi itu jauh di belakang rumah, sudah gelap, tidak ada listrik. Saya takut. Jadi masuk rumah langsung tidur di depan. Begitu aja selesai. Besok pagi bangun segar. Sampai satu kali akhirnya yang satu ini saya butuh berdoa loh. Saya doain sungguh-sungguh karena setiap diingatkan malah marah, jadinya kita bertengkar. Saya berdoa sungguh-sungguh, pelan-pelan ngomong, sharing. Akhirnya sekarang dia paling rajin sikat gigi. Butuh berapa lama? Berapa tahun ya? Lupa, nggak dicatat sih. Tapi yang jelas itu lama. Setelah kita punya anak berapa ya? Sekitar 2 ya, anak 2 ya. Anak 2 baru beliau sadar pentingnya sikat gigi, cuci tangan, cuci kaki. Kalau perlu kita semprot-semprot sebelum tidur, kita mau berikan yang terbaik buat pasangan kita. Jadi ini kan karena tidak mengerti, tidak ada komunikasi. Jadi betapa pentingnya untuk mengenal pasangan, berkomunikasi. Karena masing-masing kita ini kan punya latar belakang yang berbeda. Saudara, jadi coba dibicarakan, mumpung masih banyak waktu di corona ini, ya. Coba ngobrol-ngobrol, minum air putih kah, minum teh kah, bakar singkong di belakang rumah, sambil ngobrol seperti ini. Ya kan enak mengenang masa lalu. Pasti akan tumbuh ya. Ya. Dan berbunga-bunga. Sebenarnya juga tidak enak juga, ada beberapa hal yang saya tersinggung. Iya betul. Tapi tidak apa-apa, ini kan pembelajaran. Kenyataannya memang seperti itu. Ternyata pernikahan itu perlu proses, perubahan satu sama lain. Kita ribut soal pencet odol gigi, kita ribut soal mau tidur, kita ribut bangun tidur. Oh ya, saya bangunkan gimana waktu kau tersinggung itu? Ada, pokoknya banyak kejutan-kejutan setelah menikah loh, saudara, tahu nggak? Saya biasa kalau bangun tuh di rumah diajarin ya, diajarin untuk apa ya, membangunkan itu dengan sayang gitu ya. Seperti itu bapak saya, ibu saya. Saya langsung pakai tendang kaki aja. Kaki, saya kaget. Hah? Kau pikir aku nih apa? Iya kok istriku toh. Itu dia, aduh. Nah, saya belajar bagaimana untuk membangunkan. Istri saya memberi contoh membangunkan itu dengan dicium. I love you. Tuhan Yesus sayang kamu, mari kita bangun. Saya pikir terlalu lama model begitu ya, bangun. Selesai. Jadi jangan terlalu lebay. Tapi ternyata ini tidak lebay. Ada sopan santun di tengah-tengah keluarga, suami istri saling menghargai, saling menghormati. Coba kalau bangun pagi, ikuti firman Tuhan. Firman Tuhan, suami kasihlah istrimu. Bangun dengan katakan I love you, dicium. Tuhan Yesus sayang kamu. Sebaliknya juga begitu. I love you Pak. Mari kita berdoa. Nah, saudara, saya berharap perbincangan kita ini menjadi berkat. Perbincangan kesana kemari, kita akan terus kemas dan kita akan nikmati pujian dulu. Mari silakan. Selalu menyembahmu,
dan seisi rumahku akan selalu menyembah-Mu, Tuhan dan Rajaku. Di dalam kasih karunia-Mu yang hidup saling melayani dan melayani-Mu. Bila Tuhan menjadi kepala rumah ini, maka berkat kehidupan tercurah selalu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Ku alami setiap waktu, keluargaku adalah surgaku. Bila Tuhan menjadi kepala rumah ini, maka berkat kehidupan tercurah selalu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Ku alami setiap waktu, keluargaku adalah surgaku. Keluargaku adalah surgaku. Keluargaku adalah surgaku. Puji Tuhan, saudara. Kita kembali kepada perbincangan kita. Nah, ada hal-hal yang memang tidak mudah ternyata dimengerti oleh pasangan. Saya termasuk orang yang terus belajar dan tidak mudah untuk berubah, karena saya memang juga punya background tersendiri dengan banyak pengalaman pahit di tengah-tengah keluarga, tidak banyak contoh bagaimana berkomunikasi di keluarga, apalagi melihat suami istri, karena saya dari kecil tidak pernah lihat sosok bapak di dalam hidup saya yang berkomunikasi dengan ibu saya, tidak ada. Nah, ini ternyata tidak mudah saya dengan istri saya. Saya pikir dengan belajar banyak buku ternyata mudah, tidak mudah. Ternyata tidak mudah itu. Tidak mudah, betul, betul. Bagaimana dengan Mama? Ya memang sekali nggak mudah karena tadi nggak, sebelumnya kan kita nggak kenal antara satu dengan yang lain, kenali begitu dalam gitu ya. Jadi memang nggak mudah, latar belakang yang keluarga yang berbeda, kemudian temperamen yang berbeda itu membuat benar-benar apa ya, nggak mudah memang. Saya sedikit ceria, saya sedikit spontan orangnya, sementara beliau ini orangnya cukup tenang, stabil, tapi juga lumayan keras. Ya. Bukan lumayan, ya memang keras banget. ya. Kan Koleriknya gitu, sangat kuat ya. Agak sedikit diperhalus. Oh begitu ya, takut Iya menyinggung. Ya, Jadi memang tidak mudah, saudara. Tidak mudah untuk menyatukan komunikasi suami istri, apalagi yang di awal-awal. Saudara boleh belajar. Jadi meskipun kami ada obrolan hahaha kesana kemari, tapi juga harus ada waktu ngobrol yang serius. Betul. Untuk rencana-rencana ke depan perlu dibicarakan secara serius dan disepakati bersama suami istri. Betul. Dan untuk anak-anak juga begitu, dari kecil juga diajak. Ada yang serius, ada yang guyonan. Ini untuk penyatuan. Penyatuan tidak hanya hahe, tetapi penyatuan juga hal yang serius. Dan juga belajar firman, ada dasar-dasarnya. Ya. Kenapa harus berlaku begini, harus berlaku begitu. Kenapa mesti berkomunikasi. Kenapa mesti cantik engkau kekasihku. Puji memuji. Ya, kenapa harus begitu? Ternyata memang dibutuhkan, saudara. Jadi jatuh cinta itu mungkin terjadi pertama dulu, tapi membangun cinta ini terus menerus. Jadi istilahnya nggak boleh jatuh cinta terus ya. Ya. Jatuh itu kan sakit, ya kan? Komunikasi dibangun Betul. cintanya dengan memuji, melayani, menolong. Nah, istri saya ini tipe yang apa ya? Yang tidak mudah untuk apa namanya? Untuk menghormati, ya, suka menyela.
Tapi ya saya belajar juga untuk menerima dan kapan kamu tunduk sebenarnya? Iya, karena bagi saya, ya, saya bilang waktu dia ngomong, kamu ini tunduk dong. Aku kurang tunduk apa gitu ya. Bagi saya, menurut saya sudah melakukan semuanya deh. Kemudian yang gini, satu aja loh Ma yang saya mau. Kalau pas aku ngomong jangan nyela. Terus saya langsung jawab gini, loh kan saya juga punya pikiran, punya pendapat. Masa nggak boleh nyela? Artinya tuh kan aku ngungkapin pendapat gitu loh. Jadi menurut saya dulu itu aduh susah. Tunduk gimana sih? Masa tunduk kayak gini? Tunduk tuh bagi saya yang melayani dia dengan baik. Dan kalau saya dibilang gak hormat, saya paling marah waktu itu karena saya menghormati dia sekali menurut saya. Jadi ini kan perlu kesepakatan. Namanya teknik komunikasi itu perlu dipelajari antara suami istri. Meskipun sudah pacaran lama, bergaul lama, tapi ternyata kita tidak memahami. Antara laki dengan perempuan aja berbeda sebenarnya. Tipenya berbeda, latar belakang berbeda, hati laki-laki berbeda dengan hati perempuan, pikiran, keinginan, semua sudah berbeda. Nah, memahami Efesus 5 ayat 22 dan 25 tentang mengasihi istri, tentang istri tunduk kepada suami, ini kan teknik komunikasinya mesti sangat jelas. Kalau ini tidak jelas, saudara, Alkitab yang begitu gampangnya kelihatannya gagal dilakukan. Kenapa? Karena banyak laki-laki juga mengenakan pakaian istrinya. Artinya begini, ketika istri tidak tunduk, kita selalu sebut-sebut itu. Kita harus lupa, suami-suami saya mau katakan, lupakan ayat istri tunduk kepada suami. Ingatlah ayat, hai suami kasihlah istrimu, berikanlah nyawamu buat istrimu seperti Kristus. Nah ini kan tidak mudah. Saya bisa ngomong tapi ketika ada pengorbanan saya juga kadang-kadang ngeles juga. Ya, tapi kan sekali lagi memang nggak mudah, tapi kita harus belajar ya. Kita kan ngomong dulu dong, ya kan ngomong dulu baru tindakan. Sepakati ulang. Kalau ngomong aja nggak pernah gimana tindakannya? Nggak masalah sih. Artinya kita butuh ngomong dan kita butuh dari omongan itu makanya akan nuntun tindakan kita. Jadi kesepakatan itu komunikasi juga perlu disepakati. Ya, betul. Dibuat tekniknya gimana, dilatih. Ini saudara, kalau keluarga tidak latihan akhirnya diem-dieman. Dulu ribut ya. Ini saya pernah dengar dari Pak Jarod, ribut soal pencet odol setelah usia agak memasuki masa 30-40 sudah tidak ribut lagi. Kenapa? Diem-dieman, odolnya masing-masing. Nah, tidak bisa begitu. Tidak ribut soal tidur karena tempat tidurnya bisa-bisa. Sudah pisah ranjang, pisah kamar, tidak ada pelayanan lagi, tidak ada berdua lagi. Jadi saudara harus mengerti bahwa semua perlu dilatih, disepakati ulang, dibicarakan. Tapi ini juga sekali lagi tidak mudah. Ya. Kadang-kadang ketika istri ngajak ngobrol, sudah diam. Wow. Itu yang paling saya dulu. Saya bilang begini, kamu ini khotbah pinter, ngajar pinter, tapi prakteknya nol. Kenapa saya bilang begitu? Karena menurut saya ya, dia itu kalau konseling dengerin, apalagi ibu-ibu gitu ya, ibu-ibu bukan ibu-ibu muda loh ya, ibu-ibu gitu. Pokoknya ibu-ibu kalau curhat tahu kan, berjam-jam pernah 4 jam didengerin dengan setia. Saya baru ngomong berapa kata dia langsung cut. Ya saya marah lah gitu ya. Sementara saya punya pikiran begini saudara. Saya ini kan sudah lelah dengarkan orang. Saya ketemu istri mau refreshing, didengar, diterima, dilayani. Nah ternyata sementara istri butuh didengar karena butuh ngomong. Sepanjang hari pegang si kecil. Nah tidak didengar, tidak lihat apa-apa. Ingat 15.000 kata-kata. Ya. Sampai satu kali akhirnya kami sepakat. Saya diajarin oleh suami saya. Gini aja, supaya kamu terpenuhi kebutuhanmu 25.000 kata-kata atau 15.000 kata-kata ya.
Suami saya ngajarin gini, udah kamu di rumah nyanyi, nyembah Tuhan, baca Alkitab keras-keras. Kamu sudah terpenuhi 25.000 kata-kata. Jadi waktu saya datang kau tinggal senyum, mau minum panas atau dingin. Nah, itu yang paling cocok. Dan akhirnya saya belajar dari hari ke hari latihan ya, dan kemudian ya Ya, mulai, sudah lumayan berhasil, ya, saudara. lumayan Jadi tidak lagi disambut dengan apa itu, Brodong. berondongan peluru, tapi disambut dengan senyuman, tawaran apa yang bisa dibantu, mau minum apa, mau makan apa. Nah, jadi suasana berubah. Jadi seiring waktu kita bisa mengevaluasi, bisa duduk ngobrol begini, cerita-cerita. Jangan sampai saudara tidak punya cerita lagi, tidak punya waktu bersama suami istri. Tapi juga dengan anak-anak. Ini kalau saudara-saudara misalnya single parent, dengan anak-anak ngobrol, jangan hanya kerja, pulang, mandi terus tidur, masing-masing makan. Tidak. Kalau ada oma, opa, ajak duduk ngobrol juga, minum teh bareng, berdoa bersama, saling cerita. Itu membuat keakraban satu sama lain. dan menyatu ya. Menyatukan hati, Kenal satu dengan menyatukan yang lain. pikiran, keinginan dan sebagainya. Untuk mengenal satu sama lain. Oke. Mama sudah kenal saya kan belum? Berapa persennya kira-kira? Saudara, nggak gampang. Kita udah menikah 25 tahun ya tahun ini. Tahun ini 25 perak. tahun. Udah perak ya berarti ya? Iya, tetapi sekali lagi kita masih terus belajar untuk kenal. Saya kenal suami saya kenal saya. Masih terus harus belajar. Banyak hal juga yang belum kenal, walaupun kita udah belajar dan belajar. Seringkali saya masih marah juga kalau karena tidak cocok, tidak pas misalnya. Kadang-kadang komunikasi dia mau minta apa, misalnya tadi dia pijit, saya bilang udahlah percaya Tuhan, tidak perlu pijit-pijit, saya bilang begitu. Sementara saya sudah kadung biasa sejak kecil suka dipijit gitu ya. Akhirnya saya pijit, saudara. Saya pijit. Waktu saya pijit saya bilang, mulai sekarang berhenti. Lalu dia bilang pelan-pelan berhentinya. Bukan pelan-pelan langsung, saya bilang. Kenapa? Saya ini selalu berpatokan dengan firman Tuhan. Sementara istri ini proses. Kami kadang-kadang ya bertengkarnya masalah-masalah begini. Tapi ini pelan-pelan saling mengerti satu sama lain. Sekali lagi komunikasi tidak mudah dibangun. Oke. Coba jelaskan soal itu. Ya, karena sekali lagi komunikasi kenapa nggak mudah dibangun? Tadi ada latar belakangnya dan kemudian juga caranya. Ada dua macam komunikasi kan, verbal dan non verbal ya. Jadi verbal itu dengan perkataan, kadang ngomong Pak aku sayang kau gitu ya. Tapi kalau non verbal bilang gini. Ya, jadi patah sebelah adanya aku sayang kau gitu. Nah, banyak orang suami istri kan kadang-kadang nggak perlu yang verbal, tapi non verbal atau isyarat itu harusnya ngerti satu dengan yang lain. Tetapi kadang-kadang nggak ngerti gitu ya. Harusnya suami Contohnya istri, begini lagi misalnya, saya harus mengerti ada tamu itu mestinya teh keluar sama ini kue-kue. Tapi yang kedua yang kedua ya mesti artinya berbeda lagi. Asal tidak sama orang ya. Tapi seringkali kadang tidak paham apa itu maksudnya. Jadi kita bertengkar lagi. Karena apa? Belum dipelajari dengan baik, tidak dilatih dengan baik, sehingga kita tidak mengerti bahasa cinta ini. Bukan hanya verbal saja. Ya, udah. Ya, jadi saudara-saudara, saya berharap obrolan ini setiap minggu sekali kita akan ketemu dalam obrolan keluarga. Saudara bisa kasih masukan kalau ada persoalan-persoalan di keluarga, buntu komunikasi, masalah keuangan, masalah hubungan seks, masalah anak, mendidik, komunikasi dengan anak. Mari saudara tulis di kolom komentar atau saudara kirimkan di WA supaya saudara bisa nulis, kami bisa jadikan tema-tema perbincangan kami ke depan. Dan ini akan menolong banyak keluarga dan calon-calon keluarga. Saya berharap orang-orang muda juga banyak menonton dan mengikuti ini, belajar. Nanti kami akan bikin seri khusus, seri bimbingan pranikah secara praktis. Saudara pasti akan diberkati sekali. Nah, perbincangan kali ini lebih banyak komunikasi. Ya, nanti kita akan perdalam lagi tentang bagaimana kita mengatur keuangan, tentang seks dan segala macam. Ya, saya harap
obrolan kesana kemari ini akan menolong saudara di musim corona ini ya. Kita bisa Kebanyakan petik di rumah. pelajaran dan saudara keluar dari corona mengalami kemenangan. Amin. Sampai ketemu, jangan lupa saudara like dan beri komentar seperti tadi dan share, bagikan kepada banyak yang lain, dan jangan lupa yang belum subscribe dan tekan tombol loncengnya. Tuhan Yesus memberkati dan salam.